Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Pemirsa Al-Makna dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan sehingga masih bisa menambah amal ibadah kita. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang mana beliau telah menuntun kita ke jalan yang benar. Kita lanjutkan materi kita yang berkaitan dengan adab-adab berhari raya. Kemarin kita sudah bacakan ada 6 adab, ya. Dan sekarang kita masuk adab yang ketujuh. Di adab yang ketujuh ini disebutkan dalam kitab ini, adz-dzihabu ila musallal 'idi min tariqin warruju'u min akhara. Ya, ada ketujuh ini, ya. Dikatakan bahwasanya adab, ya, berangkat dan pulang sholat Id melalui jalan yang berbeda. Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, ya. Dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafat tariqah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika keluar pada hari Id, yaitu salat Id, akan menempuh jalan yang berbeda. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yaumal 'idi fi tariqin raja'a fi ghairi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, jika keluar pada sholat hari raya menempuh sebuah jalan, pulangnya beliau melewati jalan yang lain. Jadi jalan waktu berangkat dan waktu pulang berbeda. Di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah disunahkan berangkat dan pulang sholat Id melalui jalan yang berbeda. Faedah yang kedua adalah hikmah dari melewati jalan yang berbeda adalah agar banyak mengucapkan salam kepada kebanyakan kaum muslim yang ia temui di jalan. Inilah faedah dari menempuh jalan yang berbeda ketika berangkat dan ketika pulang, agar banyak mengucapkan salam dan tahniah kepada orang-orang yang ditemuinya. Kita masuk adab yang ke-8. Di adab ke-8 ini disebutkan adz-dzihabu ila musallal 'idi masyian. Jadi berangkat ke tempat sholat, yaitu sholat Id, ya, dengan berjalan kaki. Jadi dengan berjalan kaki. Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dan menghasankannya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasanya beliau berkata, minas sunnati an takhruja ilal 'idi masyian wa an ta'kula syai'an qabla an takhruja. Ya, termasuk dari sunnah, ya, kata sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan termasuk dari sunnah adalah ketika Id itu, ya, menuju tempat sholat itu dengan berjalan kaki. Wa anta kula syai'an qabla an takhruja, dan kau memakan sesuatu sebelum keluar ke tempat sholat. Maka di adab yang ke-8 ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah disunahkan berangkat ke tempat sholat Id dengan berjalan kaki kalau memungkinkan, ya. Kalau jaraknya itu dekat. Kalau tidak memungkinkan, mungkin bisa ketika menaruh kendaraannya, ya, ditaruh di tempat parkir. Mungkin dari tempat parkir itu, ya, bisa menuju ke tempat sholatnya itu melalui jalan yang berbeda. Itu solusinya bagi yang mungkin jauh. Kemudian yang kedua adalah disunahkan makan sebelum berangkat menunaikan sholat Idul Fitri, sebagaimana adab-adab yang sebelumnya. Dan salah satu sunahnya adalah mengkonsumsi atau memakan kurma. Kemudian faedah yang ketiga adalah perkataan sahabat termasuk sunnah. Yang disebut termasuk sunnah tadi itu, ya,
menunjukkan apa yang mau mereka sebutkan, yaitu yang disebutkan oleh para sahabat itu adalah perbuatannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad melakukan seperti itu. Kemudian kita masuk adab yang ke-9. Ya, adab ke-9 ini disebutkan istihbabu khurujin nisa'i li sholatil 'idi bila tazayyunin au tabarrujin au tatayyubin. Jadi disunahkan para perempuan itu, ya, wanita untuk keluar, ya, semuanya, ya, untuk keluar li sholatil 'id, untuk menunaikan sholat id, bila tazayyunin, tanpa dengan berdandan, au tabarujin, tanpa dengan menampakkan perhiasan, au tatayyubin, atau menggunakan wewangian. Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ya, beliau berkata di dalam riwayat ini, katanya amarona Rasulullah SAW an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatika wal haida wa dawatal khudur fa ammal haidu fayatazilna as-salata wa yashhadna khaira wa da'watal muslimin. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakuna laha jilbab, qala litalbisaha ukhtuha min jilbabiha. Jadi dari Ummu Atiyah mengatakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengeluarkan, ya, perempuan-perempuan di Idul Fitri dan Idul Adha, al-awatik, orang anak perempuan yang baru balik, wal haid, perempuan yang sedang haid, wadawatal khudur, yaitu gadis-gadis. Fa amal haid, adapun yang haid ini fayatazilna, maka dipisahkan. Adapun perempuan yang haid dipisahkan, ya, ketika di waktu sholat, ya. Tujuannya apa untuk yang haid ini? Supaya wa yashhadna al khaira wa da'watal muslimin, supaya dia mendengarkan, ya, kebaikan-kebaikan di khutbah sholat itu, kemudian dia bisa termasuk yang didoakan oleh khatib. Kemudian Ummu Atiyah mengatakan, ya Rasulullah, ihdana la yakuna laha jilbab, salah satu dari kami tidak mempunyai jilbab. Maka Rasulullah mengatakan, litul bisha ukhtuha min jilbabiha. Jadi litul bisha ukhtuha min jilbabiha. Ada saudara yang perempuan yang lainnya hendaknya memberikan dia jilbab. Di dalam adab yang ke-9 ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah disyariatkan wanita keluar untuk menunaikan sholat id, baik yang sepuh maupun gadis, tanpa bersolek, memakai wangian, bertabarut, dan jauh dari tempat laki-laki. Kemudian yang kedua adalah keluarnya wanita menuju tempat sholat id dihukumi sunnah dengan syarat seperti yang disebutkan di atas. Jadi syaratnya tidak boleh berdandan, tidak boleh menampakkan perhiasan, dan tidak boleh memakai wangian. Ketiga adalah wanita haid menghindari tempat sholat ketika di lapangan, artinya berada di luar shaf, tidak di shaf orang-orang yang menunaikan sholat. Kemudian adab yang ke-10, at-takbir ayyamal idain, jadi bertakbir di 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Adapun dalilnya takbir di hari raya Idul Fitri adalah firman Allah SWT di potongan surat Al-Baqarah 185. Allah mengatakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan dan bertakbir membesarkan Allah atas petunjuk yang diberikannya dalam ibadah-ibadah yang agung ini, agar kalian bersyukur. Kemudian Imam Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Nafi' dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu kana yukabbiru lailatal fitri hatta ya'dua ilal mushola, bahwasanya Ibnu Umar, ya, bertakbir pada malam Idul Fitri sampai berangkat ke tempat lapangan. Adapun dalil takbir di Idul Adha adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 23. Allah mengatakan, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang terbilang.
yaitu mulai dari masuknya ya maghrib itu ya kemudian sampai selesainya hari tasyrik. Dan Imam Baihaqi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru min ghadati yaumi Arafah ila akhiri ayyam at-tasyrik. Bahwa beliau bertakbir setelah sholat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Maka di adab yang ke-10 ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah disyariatkan bertakbir mulai malam hari Idul Fitri sampai sholat dimulai. Kemudian Idul Adha disyariatkan bertakbir mulai malam hari raya Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Dan yang ketiga adalah disunahkan mengangkat suara ketika bertakbir. Adab yang berikutnya itu adab yang ke-11. At-tahniyatu bil 'idi. Jadi mengucapkan tahniyah di hari raya. Di sini Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di dalam kitab Fathul Bari ya dengan sanad yang hasan dari Jubair bin Nufair bahwasanya beliau mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idal taqau yaumal 'idi yaqulu ba'duhum li ba'din. Para sahabat yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka saling bertemu pada momen waktu pada hari raya, mereka satu sama lain mengatakan taqabbalallahu minna wa minka. Maka saling mengatakan kalimat tahniyah taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima pahala dari kita dan pahala dari kamu atau kalian. Maka di sini ada beberapa faedah disyariatkan mengucapkan tahniyah ini pada hari raya. Kemudian yang kedua adalah semangatnya para sahabat dalam mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian faedah yang ketiga adalah syariat Islam memerintahkan untuk saling menjaga persaudaraan sesama kaum muslimin dengan mengucapkan tahniyah. Jadi itu lebih memperkokoh persaudaraan antara kaum muslimin. Kemudian adab yang ke-12 adalah ini berkaitan dengan Idul Adha yaitu al-udhiyah yaitu berkurban. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya bahwasanya Rasulullah SAW Nabi SAW jadi Nabi SAW itu menyembelih bikabsyaini 2 domba amlahaini ya jadi menyembelih 2 ekor domba ya yang berwarna putih. Kemudian fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Kemudian aku melihat beliau menaruh kaki beliau ya di leher domba itu. Yusami kemudian beliau mengucapkan bismillah. Kemudian wa yukabir kemudian beliau bertakbir fadabahu huma biyadi. Kemudian beliau menyembelih 2 domba itu dengan tangan beliau sendiri. Di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah disunahkan berkurban bagi yang mampu. Yang kedua adalah ketika menyembelih membaca bismillah. Dan yang ketiga adalah yang paling utama orang yang berkurban itulah yang menyembelih hewan kurbannya sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian adab yang terakhir di dalam adab berhari raya ini yang terakhir adalah la ya'khud al-mudahi min sya'rihi wala min atfarihi syai'an min duhuli hilali dzil hijjah hatta yudahiyah. Jadi tidaklah ya orang-orang jika sudah masuk bulan Dzulhijjah, orang yang hendak berkurban tidak boleh mengambil rambut dari kuku hewan yang mau dikurbankan. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aitum khilala dzilhijjah wa arada ahaduhum ayyudahya falyumsik an sya'rihi wa atfarihi." Jika kalian sudah melihat ya masuknya bulan Dzulhijjah, maka orang yang hendak berkurban ya hendaknya menahan tidak memotong dari rambutnya dan kuku-kukunya. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Nasai dengan sanad yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya ya dikatakan man arada ayyudhiya fala yuklim, atau riwayat yang lain dikatakan yukallim min atfarihi walam yahlik syai'an min sya'rihi fi asri awal min dzilhijjah.
Siapa yang hendak berkurban maka dia menahan tidak memotong kukunya dan tidak mencukur rambutnya ketika masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah. Di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah disunahkan bagi yang mau berkurban tidak mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya sampai hari penyembelihan. Maksudnya adalah rambut dan kuku orangnya, bukan hewan kurbannya. Itu orangnya. Tidak mengambil memotong rambut dan kukunya orang yang mau menyembelih atau orang yang mau berkurban. Kemudian hikmah dari tidak memotong rambut dan kuku adalah agar orang yang berkorban itu menampilkan dirinya dalam keadaan utuh saat menyembelih hewan kurbannya. Alhamdulillah sudah kita bacakan 13 adab seputar hari raya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya sehingga ketika memasuki bulan atau ketika memasuki hari raya, ketika masuk ke hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha kita sudah tahu ilmunya dan bisa diamalkan. Mungkin sampai di sini. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.